Bab 2 dari novel yang berjudul Wajah Asli Istri Baruku karya Hanin Humairo. Sekarang cerita akan dituturkan dari versi sudut pandang Rida. Entah setan apa yang merasuki pikiran Mas Adnan. Rumah tangga yang aman sentosa dia akhiri demi nafsu semata. Setidak berharga itukah 7 tahun berkebersamaan kami? Lalu apa arti bakti dan ketaatku Lalu apa arti bakti dan ketaatanku selama ini? Katanya dulu ia cinta mati, akan bersama hingga raga menua. Nyatanya, silang kata itu pemanis bibir saja. Aku kini tak lebih dari sampah yang dibuang setelah manisnya hilang. Jika ada penobatan lelaki tertega, itu pantas disematkan padanya. Kalaulah aku seorang pendosa, durhaka dan tak tahu diri, wajarlah ia berpaling. Ini kan tidak. Hubungan kami pun baik-baik saja. Jangankan bertengkar, bahkan bersuara tinggi padanya pun aku tak pernah. Ah, sudahlah. Takdir tak dapat diubah. Jodohku dan jodohnya hanya direntang 7 tahun saja. Meski belum dapat kulihat hikmah di balik tragedi ini, aku percaya pasti ada kebaikan di depan mata. Aku percaya pasti ada kebaikan di depan sana. Papa kok belum pulang, Mak? Tanya Azka putra sulungku setelah hari ketiga papanya tak datang lagi. Papa masih banyak kerjaan jadi belum bisa pulang. Jawabku atas pertanyaan yang entah sudah berapa kali ia lontarkan. Sebanyak itu pula aku berbohong agar anak sekecil itu tak perlu masuk pada hal yang belum pantas diketahui. Kerjanya lama amat. Kakak kan pengen ketemu papa. Katanya mau beliin mobil-mobilan baru. Rajuk Azka. Kalau sudah begini aku hanya bisa diam. Tak tahu harus bicara apa untuk membuatnya mengerti bahwa sekarang keadaannya berbeda. Papa takkan tinggal lagi bersamanya. Acara bermain dan beli mainan mungkin takkan pernah terjadi lagi. Kakak sekarang mandi dulu ya. Kan udah asar harus pergi ngaji. Titahku untuk mengakhiri pertanyaan yang jawaban aslinya pasti menyedihkan. Sebelum ia menyanggah, aku cepat-cepat meraih tangannya dan membawa anak ini ke kamar mandi. Kakak mandi sendiri ya. Mama mau ambil adik, bangun kayaknya. Azka tak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan. Setelah menutup pintu kamar mandi, aku bergegas menuju kamar. Anak mama sudah bangun, kok nangis? Ucapku pada putri kecil yang baru berusia 2 tahun. Aku meraih dan mendudukkannya di pangkuan. Kukecup pipi gembul yang membuat siapapun jadi gemas. Dilihat dari sisi manapun, Azkia amatlah lucu. Namun aku bingung mengapa kelucuan putri kecil ini tak membuat Mas Adnan mengubah pikirannya. Setersesat itukah nafsunya? Padahal katakan saja apa kurangku supaya bisa memperbaiki diri. Demi kelanggengan rumah tangga, aku rela menjadikan diri lebih baik lagi. Alih-alih menjawab pertanyaan tentang kekurangan, ia malah membentengi dirinya dengan nafsu bertopengkan cinta. Katanya ia tak sanggup menahan hasrat pada Ella hingga takut terjerumus pada dosa. Dengan alasan itu ia bergeming saat air mata ini jatuh sebab sakit yang tak terlukiskan. Ketika aku tawarkan poligami, ia katakan Ella tak bersedia jadi istri kedua. Wanita itu memberi syarat jika Mas Adnan menginginkannya, maka aku harus diceraikan. Kesedihan, kemarahan, dan kehancuranku bagai debu tertiup angin. Semuanya tak berarti apapun di sisinya. Keras, teramat keras hatinya saat ini. Ibu jangan pergi, rumah ini tak Ibu jangan pergi, rumah ini hak ibu dan anak-anak. Enak saja pelakor jalang itu yang menguasai semuanya. Saya nggak rela, Bu. Ucap Bienah yang sudah membuat Ucap Bienah yang sudah membantuku mengurus rumah 3 tahun lamanya. Aku mempekerjakan asisten saat mengandung Azkia.
Sebelumnya semua aku tangani sendiri. Saya tak ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu, Bi. Saya juga ingin menyelamatkan anak-anak dari hayalan kebersamaan dengan papanya. Saya juga ingin saya juga ingin menyelamatkan anak-anak dari hayalan kebersamaan dengan papanya. Mereka akan lebih menderita kalau ada di sini. Saya ingin pergi dan melupakan semuanya, Bi. Saya dan anak-anak berhak bahagia. Bi Enah memelukku. Ia terisak-isak sebab terlalu sedih melihat nasib majikannya ini. Bawa semua benda berharga, Bu. Jangan sisakan untuk jangan sisapan jangan sisakan satupun untuk pelakor itu. Jual saja semua benda-benda ini dan bawa uangnya pergi. Saran Bi Ena. Nampak sekali emosi dari nada suara yang dikeluarkan. Aku menggeleng perlahan. Kukatakan semua barang itu milik Mas Adnan. Meski ada hak anak-anak, nanti saja kalau sudah besar urusannya. Aku ingin menjauh dan menenangkan diri dalam Aku ingin menjauh dan menenangkan diri dalam batas waktu tertentu. Mungkin dengan pergi dari masa lalu, luka ini dapat sembuh secepatnya. Akan lebih menyakitkan kalau aku harus menyaksikan kemesraan pasangan itu. Dengan terpaksa, Biena mengepak barang-barang yang akan kubawa. Sesekali ia masih menyeka air mata. Aku tahu kesedihan itu bukan rekayasa, namun keputusan pergi ini sudah bulat. Aku hanya membawa barang-barang yang memang diakadkan untuk pribadi saat dibelikan Mas Adnan. Seperti perhiasan, pakaian, uang, surat tanah dan mobil yang dibeli atas namaku. Ponsel akan kutinggalkan agar tak bisa dilacak. Mobil pun rencananya akan dijual agar tak meninggalkan jejak. Setelah semua beres, aku pamitan pada Biena. Saat ku beri uang pesangon ia menolak. Katanya nanti minta saja pada Mas Adnan. Meski dipaksa ia tetap menolak. Ini surat untuk Ini surat untuk Mas Adnan. Tolong sampaikan padanya ya. Sekali lagi saya minta maaf telah membuat Biena repot. Maaf Bi. Kami berpelukan tanpa bisa menahan jatuhnya air mata kembali. Wanita paruh baya ini mengelus punggungku. Tak lupa ia melantunkan doa untuk kebaikanku dan anak-anak. Hati-hati ya, Bu. Setelah itu ia tak bisa berkata lagi. Air matanya lah yang mengiringi kepergian ini. Selamat tinggal, Mas. Kuharap kita takkan pernah bertemu lagi. Biarlah segala sakit hati dan derita ini Allah yang akan membalasnya. Aku berjanji akan mendidik anak-anak sebaik-baiknya. Yang pasti mereka tak boleh mewarisi sifatmu. Sebelum benar-benar pergi, aku menoleh sekali lagi. Kukedipkan mata 2 kali untuk menahan runtuhnya kembali air mata. Aku harus tegar menutup masa lalu dan menatap masa depan.